Masih di bab 1. Kali ini Kak Dina akan menjelaskan mengenai pertumbuhan perkembangan. Kalau sebelumnya pada tumbuhan, nah sekarang pada hewan ya. Nah, sebetulnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada hewan ini sebetulnya memang tidak akan secara detail Kak Dina bahas seperti di tumbuhan, karena ini hanya ada beberapa sekolah yang dibahas ya mengenai ini, ada juga yang tidak. Oke ya. Jadi untuk pertumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini ya dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fase embrio dan fase pasca embrio. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu fase embrio. Untuk fase embrio ini diawali dengan adanya peleburan antara sperma dan ovum ya. Di sini diawali dengan terjadinya proses fertilisasi atau peleburan antara sperma dan ovum. Nah, untuk perkembangan embrionya Kak Dina akan bahas. Jadi seperti ini, awal mulanya terdapat sperma dan juga ovum. Ya, sperma plus ovum ini nanti akan melakukan fertilisasi. Nah, gitu ya, akan melakukan fertilisasi sehingga terbentuklah zigot ya. Nah, zigot ini nanti akan mengalami pembelahan. Pembelahannya berlangsung secara langsung tanpa melalui tahapan tertentu. Jadi ini salah satu ciri khas pembelahan zigot. Jadi berlangsung cepat dan tanpa tahapan. Kalau biasanya kan kalau pembelahan sel itu ada tahapannya ya, seperti profase, anafase, metafase, anafase, telofase. Kalau ini tidak. Jadi kalau di sini tanpa tahapan. Kemudian si zigot ini dia nanti membelah, awalnya satu sel jadi dua sel, dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, terus seterusnya seperti itu, sehingga lama-lama akan membentuk seperti buah anggur. Ini disebut dengan tahapan morula ya. Morula. Jadi morula itu berasal dari kata morus. Morus itu artinya murbei ya. Murbei itu kan bentuknya seperti ini, jadi seperti buah murbei gitu ya, atau kumpulan buah anggur gitu boleh ya. Nanti si morula ini dia akan mengalami pertumbuhan, akan membentuk suatu struktur seperti ini ya, dimana di sini terbentuk buah-buah kutub. Ada kutub animal dan juga kutub vegetatif atau kutub tumbuhan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi ada 2 kutub. Di sini disebutnya kutub vegetatif atau kutub tumbuhan. Yang di sini namanya kutub animal. Kutub animal. Nah, di sini ditandai dengan adanya suatu rongga yang disebut blastocoel gitu ya. Nah, sehingga bagian tahapan ini dinamakan sebagai blastula ya. Blastula. Begitu. Nah, selain itu di tahapan blastula ini ya, jadi kalau ditanya terbentuk 2 kutub gimana?
ICM ini singkatan dari inner cell mass. Ya. Inner cell mass ini yang akan menjadi embrio, ya. Jadi ini bisa disebut sebagai calon embrio, calon yang akan menjadi kita, gitu ya. Kalau yang pinggir-pinggirnya berarti yang ini itu disebutnya sebagai tropoblas. Nah, kalau tropoblas ini disebutnya sebagai calon kantung embrio, gitu ya. Calon kantung embrio untuk tropoblas ini. Nah, dari blastula ini kemudian nanti si selnya akan mengalami suatu proses kembali yang ditandai dengan kemunculan suatu lubang. Ya, kemunculan suatu lubang tepatnya di bagian kutub animal. Lubang ini dinamakan sebagai blastophore atau lubang, ya, itu kan lubang, ya, blastopore. Nah, terbentuknya blastophore ini merupakan awal mula dari terjadinya tahapan gastrula, ya. Gitu. Tahapan gastrula. Nah, ketika lubang ini terbentuk, nanti lama-lama lubang ini akan mengalami invaginasi. Invaginasi adalah in itu ke dalam, vagina itu lakukan, asi itu proses. Jadi proses melakukan ke dalam, gitu ya. Nah, seperti ini. Ini nanti akan melakukan ke dalam seperti itu. Kemudian nanti terus, nah akhirnya di sini terbentuk lapisan tubuh, gitu ya. Jadi kalau ditanya di mana terbentuk lapisan tubuh, itu pada tahapan gastrula, ya. Nah, yang paling tengahnya ini itu disebut sebagai arkenteron. Arkenteron ini nantinya akan menjadi saluran pencernaan, ya. Oke, selanjutnya kakak lanjut di sini. Oke, kita lanjutkan tadi, ya. Jadi untuk gastrula itu tadi cirinya dia terbentuk lapisan tubuh, di mana lapisan tubuh ini ada dua, ada yang disebut lapisan tubuh yang hanya terdiri dari dua lapis, yaitu diploblastik, ada yang disebut triploblastik, berarti lapisan tubuhnya 3 lapis. Nah, untuk diploblastik itu terdiri dari ekto dan endoderm. Ini contohnya adalah Polyphera dan Soleterata. Untuk yang triploblastik berarti ada 3. Di antaranya ada ektoderm, kemudian mesoderm, kemudian endoderm. Nah, nanti ketiga lapisan ini masing-masing akan mengalami diferensiasi. Diferensiasinya itu jadi apa saja? Misal di sini ektoderm. Ektoderm itu jadi rambut, ya. Kemudian kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kemudian saraf atau sistem saraf, dan alat indera, ya. Alat indera. Sebetulnya ini ada singkatannya, boleh disingkat saja. Di sini singkatannya Raukeelsari, gitu. Itu boleh, ya. Nah, yang selanjutnya mesoderm. Mesoderm itu nanti akan berdiferensiasi jadi pertama tulang, kemudian sistem ekskresi. Dalam hal ini sistem ekskresinya hanya ginjal saja, ya. Hanya sistem urin saja, yaitu ginjal. Kemudian pembuluh darah atau about blood, ya. Darah, dalam hal ini berarti pembuluh darah, kemudian jantung, ya, paru-paru, seperti itulah. Pokoknya yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, gitu, ya. Kemudian jaringan ikat, sistem reproduksi, dan juga otot. Sebetulnya otot dan tulang itu merupakan sistem gerak, ya. Boleh di sini disingkatnya TEDI, RELT, gitu, ya, boleh. Nah, untuk yang endoderm ini terdiri dari yang bisa berdiferensiasi menjadi apa
saja? Di antaranya pencernaan ya, pencernaan, sistem pencernaan, kemudian sistem pernafasan, kemudian hati, pankreas, dan kelenjar tiroid. Nah, gitu ya. Nah, untuk ini bisa disingkat menjadi cersan hepatiasi. Kalau tadi kan Rhabdosauride boleh, kalau ini Teddireod, kalau yang ini cersan hepati. Oke, nah setelah mengalami gastrula, nanti dilanjutkan dengan tahapan organogenesis ya. Organogenesis, yaitu pembentukan organ. Pembentukan organ-organ tubuh. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang fase embrio. Gimana, jelas ya? Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua yaitu fase pasca embrio ya. Fase pasca embrio. Nah, fase pasca embrio ini jadi nanti mereka itu akan mengalami perkembangan individu secara utuh ya. Di sini nanti akan mengalami perkembangan secara utuh. Secara utuh. Nah, ada beberapa hewan ya, beberapa hewan invertebrata yang pada fase ini tuh akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan atau mengalami proses-proses tertentu. Contohnya seperti apa, kita lihat. Di sini khusus pada invertebrata ya, khusus pada invertebrata. Mereka itu nantinya akan mengalami apa saja, khususnya pada fase ini gitu ya. Jadi istilahnya pada fase ini tuh ada selingan gitu, ada selingan. Tapi khusus untuk invertebrata. Di antaranya apa? Yang pertama ada proses regenerasi. Apa itu regenerasi? Regenerasi ini adalah perbaikan jaringan yang rusak biasanya ya. Perbaikan jaringan. Seperti itu. Misal ya, kalian ambil contoh. Sini kata-kata. Kalian tahu untuk cacing pipih planaria? Nah, cacing pipih planaria itu ketika kalian potong badannya, nanti itu pasti akan tumbuh lagi bagian seperti yang kalian potong. Misalkan kalian potong bagian ekornya, maka nanti bagian ekornya pun akan tumbuh lagi. Nah, proses seperti itu disebut dengan regenerasi. Atau misalnya bintang laut dari kelompok Echinodermata. Echinodermata ini ternyata dia memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Jadi ketika lengannya putus, nanti akan tumbuh lagi dengan sendirinya, gitu ya. Nah, proses-proses seperti ini dinamakan regenerasi. Jadi di sini disebutnya perbaikan jaringan yang rusak, ya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan metamorfosis. Nah, istilah ini sebetulnya sudah tidak asing didengar. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan ukuran dari satu instar ke instar berikutnya, gitu ya. Nah, berbicara mengenai metamorfosis, oke, metamorfosis ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut ametabola.
ametabola. Nah, ametabola ini artinya mereka tidak mengalami metamorfosis. Jadi A di sini tuh tidak bermetamorfosis. Oke, nah maka di sini tahapannya hanya mulai dari telur, kemudian tumbuh menjadi imago. Dari telur jadi dewasa. Itu contohnya siapa? Ini contohnya kutu buku. Ini salah satu jenis serangga ya. Jadi kutu buku itu bukan berarti orang yang suka baca buku, tapi ternyata di sini itu ada ya. Biasanya hewan-hewan serangga kecil gitu yang bisa merusak buku. Kemudian holometabola. Holometabola ini dinamakan sebagai metamorfosis sempurna. Nah, untuk metamorfosis sempurna ini tahapannya mulai dari telur, larva, pupa, imago. Dan cirinya biasanya tiap tahapannya itu berbeda bentuk dan berbeda ukuran gitu ya. Telur, contohnya dulu deh. Contohnya siapa sih yang mengalami holometabola ini? Misalkan lebah ya, nyamuk, kemudian kupu-kupu, kemudian lalat gitu ya. Kita ambil contoh kupu-kupu. Kalian tahu telur kupu-kupu, yaitu tahapan telurnya. Kalau larvanya itu adalah ulet. Jadi kalau kalian melihat ulet ya, yang bulunya sangat indah, itu bisa jadi dia adalah fase larva si kupu-kupu. Nah, kemudian pupa di sini nanti si ulet yang tadi akan menjadi kepompong ya, barulah dia akan tumbuh menjadi imago atau dewasa. Selanjutnya hemimetabola. Hemimetabola ini metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahapannya apa? Di antaranya telur, nimpa, dan imago. Nah, jadi di sini apa Bu? Apakah bedanya antara nimpa dan imago? Nimpa itu biasanya warna dari si nimpa itu sendiri berbeda dengan imago. Contoh yang lebih real, kalian tahu kecoa. Nah, kecoa itu kalau telur ya bulat ya pasti ya telurnya. Kalau agak lonjong kalau telur kecoa ya. Kemudian nimpa, pernah lihat kecoa yang warnanya itu coklat muda ya, seperti kecoa kayu, padahal itu adalah nimpanya kecoa. Kemudian ada kecoa dewasa yang warna coklatnya lebih gelap, lebih tua. Nah, itu adalah imagonya. Jadi memang untuk nimpa dan imago itu memiliki kemiripan ya. Itu bedanya gitu. Nah, kalau misalnya tadi antara larva dengan pupa itu jelas jauh berbeda. Kalau larva bentuknya seperti ulat-ulat begitu ya. Kalau pupa itu dia mengalami fase yang istilahnya berdiam diri, tidak aktif mencari makan. Makanya ketika bentuk larva itu biasanya merupakan fase yang sangat aktif mencari makan, karena mereka akan mengalami pembentukan pupa yang di dalamnya itu istilahnya tidak makan gitu ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tetapi metabolisme harus tetap berjalan gitu ya untuk tumbuh menjadi imago begitu. Oke, nah contoh dari yang hemimetabola ini misalnya tadi kecoa, belalang, capung, dan lain-lain. Nah, ini untuk fase pasca embrio. Gimana? Semoga kalian hafal ya, semoga kalian mengerti, kalian puas hafal dengan apa yang sudah kalian jelaskan. Oke? Terima kasih. Nah, untuk bab 1 kelas 12 beres ya, untuk pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan dan juga pertumbuhan perkembangan pada hewan. Beres ya untuk bab 1, nanti kita lanjutkan ke bab 2. Semoga kalian mengerti, semoga kalian puas ya. Jangan lupa. Oke, terima kasih.